Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Shadaqallahul azim. Hamba Allah jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah. Allah sayang dan cinta kepada hambanya. Kemudian berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah zuhur rahimakumullah, suasana hari ini adalah bagi jemaah kita yang melakukan ibadah haji sudah selesai dan tinggal berangkat ke Madinah bagi gelombang kedua, dan akan siap-siap pulang ke kampung halaman yang berangkat gelombang satu. Kalau kita berbicara tentang haji, erat kaitannya dengan Idul Adha, erat kaitannya dengan penyembelihan korban, yang semua itu kalau kita lihat adalah berpokok pangkal dari seorang tokoh besar teladan umat sepanjang masa yang perlu kita implikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang dia lakukan dalam hidup ini, baik sebagai kehidupan beragama, berbangsa dan sebagainya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu tidak bisa kita hilangkan dalam pikiran kita, karena beliau itu adalah uswatun hasanah. Dan tidak habis-habisnya waktu kalau kita baca bagaimana sosok ketokohan beliau itu. Hamba Allah, melalui ceramah zuhur ini kita bahas tentang aspek-aspek keteladanan Nabi Ibrahim. Pertama sekali, beliau itu adalah mencari kebenaran. Yang benar itu dia cari, karena dia perhatikan apa yang dilakukan oleh kaum musyrik di bawah kerajaan Namrud. Apa yang dia lakukan itu tidak logis, menyembah patung, menyembah berhala. Maka dia cari siapa yang sebenarnya, siapa Tuhan yang benar itu. Dia cari, malam hari dia keluar, dilihatnya bulan purnama, inilah Tuhan. Tetapi besok pagi hilang, malam berikutnya lihat lagi, bintang-bintang bertaburan, inilah Tuhan. Besok pagi hilang lagi. Kemudian pagi hari dilihatnya matahari, inilah Tuhan, cahayanya lebih besar. Tapi sore hari hilang lagi. Akhirnya dia sampai kepada kesimpulan, Tuhan itu mana? Maka dia berkomitmen, inni wajjahtu wajhiyalladzi fataras samawati wal ardh wa ma ana minal musyrikin. Artinya dia baru bisa mencari yang hak itu, yang benar itu. Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka saya tidak akan terjerumus dengan kaum musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu, Tuhan itu dia cari. Dia cari Tuhan itu. Dan bertemu. Akal manusia ini bisa mencari kebenaran. Karena akal itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, akal itu masih berada di bawah kebenaran wahyu ataupun agama. Jemaah zuhur rahimakumullah,
Di samping beliau itu mencari kebenaran, beliau konsisten dengan yang benar. Di mana konsisten beliau? Bagaimana dia mempertahankan Tuhan itu adalah Allah. Dia berani berhadapan dengan Namrud, yang waktu itu yang berkeyakinan akidah tauhid itu hanya satu-satunya beliau. Beliau hadapi Namrud. Apa yang terjadi? Dia siap menanggung risiko. Sengaja Ibrahim itu menghancurkan Tuhan-Tuhan Namrud itu. Akhirnya dia ditangkap. Walaupun tidak ada bukti, artinya tidak ada saksi. Tetapi karena Namrud berkeyakinan yang berbeda di negeri ini dengan kita adalah Ibrahim. Karena itu Ibrahim ditangkap saja. Fa'tu bihi ala ayunin nas. Gotong dia ke sini, bawa perlihatkan kepada orang banyak. Waktu itu Namrud dan pengikutnya bergembira karena Ibrahim digotong di hadapan orang ramai. Mereka berpendapat alangkah malunya Ibrahim dibawa seperti itu. Tapi sebenarnya Ibrahim senang hati, tidak perlu jalan menghadap Namrud, tapi adalah dibawa bersama-sama. Sampai di hadapan Namrud, beliau diinterogasi oleh Namrud. Hei Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Betulkah kamu yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami ini ya Ibrahim? Ibrahim menjawab, oh kok kata saya yang ditanya? Fas'alu kabirum hadza, tanyalah yang besar itu. Akhirnya apa kata Namrud? Gila kamu Ibrahim, masa dia yang menghancurkan, padahal dia tidak pandai apa-apa. Apa kata Ibrahim? Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah, celaka kalian semua dan apa-apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Dia tidak hidup pandai apa-apa, itu yang kalian sembah. Anda yang gila atau saya? Ginilah komitmen beliau itu. Jadi dia pertahankan akidah tauhidnya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Inilah beliau komitmen dengan agama, dengan keyakinannya. Ini perlu kita teladani hari ini. Banyak orang beragama tapi tidak komitmen. Agama kadang-kadang itu hanya sekadar jalan saja untuk sampai kepada tujuannya. Beliau komitmen, apapun terjadi, resiko apa yang dihadapi tidak apa-apa. Sampai-sampai Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api. Tetapi karena Ibrahim itu komitmennya benar, maka api, Allah katakan pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, tolong selamatkan Ibrahim itu. Ibrahim komitmen dengan ajaran tauhid, komitmen dengan agama yang dia jalankan. Segala sesuatu yang ada pada dirinya, niat yang ada pada dirinya dalam rangka adalah menegakkan kalimat tauhid. Jangan bagi kita sebaliknya, agama tauhid kita jadikan untuk mencapai sesuatu, kebutuhan, kepentingan pribadi, golongan di muka bumi. Hamba Allah jemaah zuhur rahimakumullah. Kemudian apa keteladanan beliau itu? Yang keempat, sebelum dia bekerja, sebelum dia bergerak, dia berdoa kepada Allah. Dalam Al-Quran kalau kita cari doa Nabi Ibrahim lah yang paling banyak dalam Al-Quran. Apa doanya? Di antaranya, ya Rabbi habli hukma, ya Allah berilah saya hikmah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran kata-kata hikmah itu ada 20. Kemudian kata-kata hukman di mana hikmah ada 7. Jadi jumlahnya 27. Tapi bukan berarti pengertian hikmah 27, karena ada yang sama, ada yang berbeda. Hikmah yang diminta oleh Ibrahim kepada Allah ialah al-aqlu wal fatanah, cerdas berpikir, mampu menghadapi masalah. Itu hikmah. Cerdas berpikir, berilmu, kemudian mampu mengatasi masalah, itu namanya hikmah.
Kalau hanya cerdas berpikir, tidak mampu menghadapi masalah, itu namanya bukan hikmah. Banyak orang yang cerdas, tapi tidak mampu menghadapi masalah. Ibrahim cerdas, mampu menghadapi masalah. Rabbi habli hukma. Dengan senjata inilah maka dia mampu menghadapi Namrud itu. Dia sendirian, orang banyak, tapi dia mampu mengalahkan. Kalau kita hari ini, kita banyak, orang sedikit, tapi rabok saya menyampaikan. Kenapa? Hikmah belum kita dapati. Siapa yang diberikan oleh hikmah oleh Allah itu? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, adalah orang-orang yang ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang zikir, orang yang taat beragama, orang yang komitmen dengan agamanya. Kemudian tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia itu adalah berfikir cerdas. Cerdas saja tidak akan mendapatkan hikmah, tapi perlu taat beragama, cerdas berpikir. Insya Allah dia akan diberikan hikmah. Kita bersyukur sekali Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Cuma yang menjadi tanya bagi kita, sudahkah kita dipimpin dengan hikmah kebijaksanaan? Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan bisa. Di samping itu dia teladan lagi, wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim bukan hanya sekadar komitmen dengan agama, tetapi dia menurunkan atau menyambung generasi penerus. Sudah dicoba sampai 80 tahun usianya, tapi mengikut beliau tidak ada. Jadi dia berpikir, kalau begini, untuk mengembangkan tauhid di muka bumi ini, tidak mungkin berharap banyak sama orang. Sudah dicoba 80 usianya. Maka dia berprinsip, saya harus mengembangkan tauhid ini melalui darah dagingku sendiri. Maka baru dia nikah usia 80 tahun. Nikah dengan si Sarah pun tidak mendapatkan anak. Sarah pun juga seperti itu. Melihat suaminya agak kecewa, dikatakan tidak juga, tapi dia berpikir, dia tahu bahwa suaminya mengawininya itu adalah untuk regenerasi, karena dia belum juga mendapatkan anak. Dia dengan rela hati dicarinya madunya Siti Hajar, maka dapatlah anak. Bayi Ismail waktu itu diantarkan jauh-jauh dari Hebron, Palestina, ke Ka'batullah Al-Makkah Al-Mukarramah. Jaraknya lebih kurang 1.500 km. Kenapa diantarkan jauh-jauh? Ini adalah regenerasi. Anak itu harus dididik, harus bersungguh-sungguh, karena Ka'bah itu adalah lambang. Di sanalah pusatnya ajaran tauhid. Jauh-jauh dari Hebron Palestina ke Mekah Al-Mukarramah, tidak apa-apa, walaupun hanya dengan naik unta. Beliau sangat mendambakan regenerasi yang akan menyambung ajaran beliau. Hamba Allah, ini barangkali bagi kita perlu kita teladani untuk mengajarkan agama tauhid kepada anak. Itu tidak cukup hanya sekedar ala kadarnya diantarkan, daftarkan TPQ, udah, tidak cukup. Ibrahim seperti itu. Sampai di Mekah itu, tanya oleh Siti Hajar, hai suamiku, apakah Allah menyuruhmu mengantarkan kami ke sini? Jawab Ibrahim, iya. Agak sedih, tapi jawab isinya, iya. Kemudian dia pamit lagi untuk berangkat pulang ke Palestina. Tanyakan oleh istrinya, hei Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu kembali pulang ke Palestina dan meninggalkan kami di sini? Iya.
Berat, iya. Berat, iya. Karena itu hamba Allah jemaah rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh membentuk generasi yang akan melaksanakan, yang akan meneruskan ajaran tauhid dinul Islam di muka bumi ini. Tidak cukup hanya ala kadar, tidak cukup hanya sekadar ditepeki, belum cukup. Masa depan itu adalah masa yang sulit. Ilmu keagamaan perlu lebih matang. Orang akan berdebat, orang akan berargumentasi. Andai kata kita tidak mampu, kita khawatir ajaran tauhid akan pudar di muka bumi ini. Karena itu sekali lagi, mari kita berbuat. Ibrahim adalah sosok figur teladan umat sepanjang masa, dan mari kita tiru bagaimana beliau di muka bumi ini berbuat. Malah bukan hanya sekedar itu, beliau adalah seorang agamawan, bukan agamawan saja, tapi juga adalah seorang bangsawan, cinta tanah air. Mana buktinya? Dia minta kepada Allah. Wa iz qala Ibrahimu rabbi al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri-negeri aman. Artinya orang yang beragama itu cinta tanah air. Malah beliau itu adalah seorang ekonom. Warzuq ahlahum minas samarat. Ya Allah, beri rezeki mereka berupa buah-buah. Itulah Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan beliau kita tiru dalam hidup kita, untuk keselamatan kita dan generasi kita di dunia dan bahagia di akhir kelak. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La